Eyo, balik lagi bersama gua Hadi. Gimana kabar kalian? Sehat? Saya doain buat kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jadi kali ini saya akan melanjutkan cerita di film Weak Hero Class episode selanjutnya. Buat teman-teman yang belum nonton episode pertama, link ada di kolom komentar. Tapi sebelum lanjut, jika teman-teman suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saat Siun ingin menginjak wajah Yongbin, hal itu tidak terjadi karena digagalkan oleh An Suho. Siun yang tak terima, ia kemudian melemparkan pulpen miliknya ke An Suho sambil mengatakan, "Kau siapa? Berani-beraninya menghalangiku." An Suho yang hanya bersikap santai, ia mencoba untuk memberitahu kepada Siun agar tidak melebihi batas. Namun Siun tetap tidak terima dan kembali menghajar An Suho dengan kursi. Karena An Suho yang sudah terlatih bela diri, ia dengan mudah menghindar dan memberikan bogeman tepat di wajah Siun. Beberapa saat kemudian, guru mereka datang dan melihat keributan yang terjadi. An Suho mengatakan kalau ia hanya mencoba untuk melerai perkelahian mereka. Ia kemudian meminta maaf dan menyuruh Siun untuk meminta maaf juga. Di malam harinya, Siun bersama gurunya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Yongbin. Di sana Siun dimarahi habis-habisan oleh ibu Yongbin dan ingin bertemu kepada ibunya. Siun kemudian mengatakan kalau ia tidak memiliki ibu. Ibu Yongbin yang masih saja marah-marah seketika terdiam tak berdaya karena Siun memperlihatkan fentanyl yang dibawa oleh Yongbin di dalam tasnya. Setelah itu, bu guru mengatakan kepada ibu Yongbin kalau anaknya terancam untuk dikeluarkan dari sekolah karena telah membawa narkoboi. Yongbin yang mendengar hal itu, ia tak terima sambil menatap ke arah Siun seolah ingin melakukan balas dendam. Saat kembali ke rumah, ayah Siun yang melihat Siun terluka, ia mengetahui kalau anaknya pasti telah berkelahi. Namun hal itu dimaklumi oleh ayahnya dan mengatakan kalau itu tidak masalah karena dia juga pernah muda. Keesokan harinya, Siun dihampiri oleh Taehon dan Lejung yang masih tidak terima atas kejadian kemarin. Mereka mengajak Siun untuk bertemu sepulang sekolah. Siun dengan santai menjawab, "Kenapa tidak sekarang saja?" Gila sih ini, santai, nggak banyak bacot, langsung to the point. Akhirnya mereka pergi ke WC sekolah dan diikuti oleh beberapa teman di kelasnya. Sesampainya di sana, Siun tak mengizinkan orang lain untuk melihat dan ia mengunci pintu WC itu. Siun kemudian mengambil pulpen miliknya dan memikirkan tentang teori anjing Pavlov. Ketika bel berbunyi, anjing akan menjadi jinak, yaitu teori pengondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah, atau teori yang dapat mengendalikan reaksi. Dengan cara Siun membunyikan pulpennya, kedua anak itu seketika menjadi ketakutan dan terbayang akan kejadian kemarin. Hal itu berhasil untuk mengendalikan reaksi dari kedua anak itu. Siun kemudian mengingatkan kepada mereka agar tidak mengganggunya lagi. Setelah membuat mereka kena mental, Siun pergi begitu saja tanpa melakukan pertarungan. Di rumah sakit, Yongbin dihampiri oleh Jongsuk. Di sini Yongbin meminta tolong kepada Jongsuk untuk memberi pelajaran kepada Siun dengan imbalan berapapun yang diminta oleh Jongsuk. Di sisi lain, saat Siun dalam perjalanan, ia bertemu kepada An Suho. Siun meminta maaf atas kejadian di kelas waktu itu. An Suho bilang, "Santai saja, tapi kalau kau merasa bersalah, besok siang traktir saya makan." Di sini kita bisa melihat kalau An Suho ini adalah seorang pekerja keras. Sepulang sekolah, ia bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Sepulang bekerja, ia kembali ke sekolah untuk mandi dan tidur di sana. Itulah mengapa saat Siun datang pagi-pagi ke sekolah, ia selalu mendapati An Suho yang tertidur di dalam kelas. Singkat cerita, saat jam makan siang, Siun menghampiri An Suho yang sedang tertidur di kelas dan mengajaknya makan siang sesuai janjinya. Akhirnya mereka berdua makan siang dan kedekatan di antara keduanya mulai terjalin. Yang padahal Siun sama sekali tidak ingin terlalu berinteraksi dengan orang lain, tetapi kali ini seolah ia menemukan teman yang cocok buatnya. Di sisi lain, terlihat seorang anak yang sedang bermain judi slot. Terlihat dari wajahnya sangat lesuh karena ia selalu mengalami kekalahan. Tak lama kemudian anak itu bertemu dengan Jongsuk dan menandatangani sebuah perjanjian pinjaman uang. Yang ternyata Jongsuk ini adalah salah satu admin judi online itu yang dijalankan oleh bosnya.
Sementara itu, Bumsok terlihat sedang berusaha untuk meminta maaf kepada Siun karena telah menempelkan fentanyl ke lehernya. Tetapi ia masih belum memaafkan Bumsok. Saat dalam perjalanan pulang, Siun dihadang oleh Yongbin dan Jongsuk untuk membalas dendam. Mereka kemudian membawa Siun pergi ke suatu tempat. Bumsok yang melihat hal itu bergegas menemui An Suho yang tertidur di dalam kelas agar membantu Siun. Namun An Suho menolak dan mengatakan kalau ia tidak begitu akrab dengan Siun dan sore ini dia akan pergi bekerja. Bumsok mengatakan dia akan membayar gajinya 2 kali lipat hari ini jika dia mau menolong Siun. An Suho akhirnya setuju dan mereka pergi mencari Siun yang dibawa oleh Yongbin. Terlihat kalau Siun sudah dikepung oleh Yongbin dan teman-temannya. Yongbin menyuruh Jongsuk untuk menghancurkan tangannya agar tidak bisa belajar lagi. Siun yang merasa terancam, ia kemudian memikirkan strategi untuk mengalahkan mereka semua dengan mengambil serangan pertama dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. 왼쪽 셋, 빠르게 제압해야 해야 한다. 빨리 끝내자 그냥. Jongsuk yang tidak terima karena telah dikalahkan, ia kembali melawan Siun hingga ia terkapar. Di sini Yongbin mengambil kesempatan untuk menendang Siun sesuka hatinya dan menginjak-injak tangan Siun. Tapi tiba-tiba Jongsuk kembali menyerang An Suho hingga mereka berdua kembali berkelahi. Sementara itu, Siun harus melawan 3 orang sekaligus. Saat Yongbin ingin memukul Siun dengan botol kaca, akhirnya Bumsok datang untuk membantu. Setelah perkelahian itu terjadi, Jongsuk pergi meninggalkan tempat itu, dan Siun meminta agar Yongbin berhenti dengan ulahnya. An Suho yang kelaparan akhirnya memutuskan untuk pergi mencari makan bersama Siun dan Bumsok di tempat kerjanya. An Suho yang telat datang karena berkelahi tadi, ia meminta bantuan kepada Siun dan Bumsok untuk membantunya membersihkan tempat itu. Siun bertugas mengepel lantai dan Bumsok mencuci piring. Saat waktunya mereka makan, Bumsok kembali meminta maaf kepada Siun. Ia mengatakan kalau dirinya telah diancam oleh Yongbin untuk menempelkan fentanyl ke lehernya. Siun memaafkannya dan mengatakan kalau itu tidak masalah. Terlihat kalau mereka bertiga semakin akrab. Siun yang tidak pernah berteman kepada siapapun dengan sikap dinginnya, kini ia mulai bisa membuka diri. Dan di sini kita bisa melihat senyum tipis dari Siun untuk pertama kalinya. Singkat cerita, saat mereka pulang ke rumah, Bumsok terlihat sedang memperhatikan foto di akun Instagram An Suho. Agak lain nih ku tengok nih bocah satu nih. Ya tanpa perlu saya kasih tahu, kalian paham lah. Cuman agak lain cok. Foto cowok dilihatin anjay. Oke lanjut. Kemudian kita diperlihatkan wajah seseorang. Siapakah dia? Kita akan tahu nanti di episode berikutnya. Bersambung. Oke guys, jadi itu alur cerita di episode kedua. Buat teman-teman yang belum nonton episode pertama, link ada di kolom komentar. Saya Hadi, pamit undur diri. See you next episode. Bye bye.